Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Harga saham BBRI terjun bebas lagi. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Bahas BBRI lagi, bahas BBRI lagi. Beberapa dari kalian mungkin akan mengatakan hal itu. Jadi sebelum terlalu jauh menghabiskan kuota, kalau bosan dengan pembahasan ini mungkin bisa skip saja video ini. Karena Mimin terakhir bahas BRI tanggal 10 Oktober dan sekarang sudah bahas BBRI lagi. Pertanyaannya, kok bahas BBRI terus? Mau pom-pom ya? Nyangkut di harga atas, punya berapa banyak lot BBRI? Tanggapan dari pertanyaan itu sederhana. Seluruh uang subscriber Baca Saham jika dibelikan saham BRI, memangnya bisa mencapai berapa banyak? Nggak usah dulu bicara naikin ke harga 6 ribuan. Naikin 100 rupiah saja. Apakah mampu? Silahkan jawab pertanyaan itu dulu sebelum bertanya terlalu banyak. Market cap BRI bukan recehan dan siapa kita sehingga bisa menggerakkan harga sahamnya. Mungkin yang komen-komen seperti ini belum paham tentang mekanisme pergerakan naik turun harga saham, sehingga bicaranya sedikit lucu. Tapi tidak apa-apa, justru komen lucu seperti ini yang terkadang kita butuhkan agar pasar modal semakin ceria. Terlepas dari banyaknya komen yang ada, alasan saya sering bahas saham ini adalah karena memang menarik di tahun 2024. Dan menurut saya, menjadi salah satu saham blue chip yang paling menarik untuk dianalisa lebih lanjut. Apakah BRI perusahaan bagus? Hingga Q2 2024 saya katakan iya. Tapi apakah seluruh aspek perusahaan BRI bagus? Jawabannya tidak. Artinya perusahaan ini memang punya poin plus, tapi juga ada poin minusnya. Apakah BRI bisa balik lagi ke angka 6.000? Mungkin saja. Apakah BRI bisa turun hingga di bawah 3.000? Mungkin saja juga. Selama saham tersebut masih aktif, potensi seperti apapun mungkin saja terjadi. Artinya saham bisa naik signifikan, bisa juga turun signifikan. Tidak peduli nama sahamnya seperti apa dan sebesar apa sahamnya. Untuk itulah selalu saya katakan di setiap video baca saham bahwa disclaimer on. Semua saham yang dibahas pada YouTube ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Kamu mau ikut silahkan, tidak mau ikut juga silahkan. Karena analisa saya terkadang bisa benar, terkadang juga bisa salah. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang saat ini sudah profit bagger dari beberapa saham yang sering dibahas di YouTube ini, atau yang pernah beli ebook baca saham, misalnya seperti BMRI, ADRO, BNGA, Auto, dan lain-lain. Tapi apakah semuanya seperti itu? Tentu tidak. Mungkin ada juga saham yang dibahas tidak naik tapi malah turun. Yang berarti mungkin saja ada juga yang mengalami kerugian, baik itu yang masih bersifat floating maupun yang sudah realisasi. Intinya apapun nama sahamnya, apapun metodenya, dimanapun kamu belajar, tetap saja potensi profit dan loss akan selalu ada. Saya mau bahas saham ABCD 1000 kali pun, tetap saja kamu punya potensi rugi. Tapi di sisi lain, mungkin ada yang memperoleh keuntungan. Saya mau bahas saham ABCD 1 kali saja, tetap saja ada yang dapat profit tapi mungkin juga ada yang sedang floating loss. Jadilah investor atau trader yang bijak, selalu jadikan setiap informasi yang diperoleh sebagai second opinion saja dan pertimbangkan potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Jika risiko itu terlalu besar, berarti jangan ambil keputusan itu, meskipun peluang profitnya juga sangat menggiurkan. Nah, sekarang kita balik lagi ke bahas saham BRI, karena memang judul video bahas tentang saham ini. Untuk itu, bagi yang tertarik dengan BRI, mungkin video ini bisa membantu dan memberikan sedikit tambahan informasi. Tapi ingat seperti biasa, disclaimer, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Saat video ini dibuat, harga saham BBRI turun lagi ke angka 4.770, yang mana dalam satu tahun ini di tahun 2024 masih turun sekitar 15%. Jika melihat grafik harga selama 10 tahun terakhir, harga pada saat video ini dibuat mirip seperti harga di tahun 2022. Memang saat video ini dibuat, harga saham BBRI dulunya sempat turun juga ke angka sekitaran di bawah 4.100. Meskipun kembali naik lagi, bahkan pernah mencapai angka 5.575. Tapi saat video ini dibuat, harganya turun lagi. Nah, ini merupakan salah satu keunikan dari pasar modal, di mana tidak ada harga yang terus naik dan tidak ada harga yang terus turun. Selama fundamental perusahaan itu terus update dan memiliki kinerja yang semakin bertumbuh, maka harga sahamnya juga akan fluktuatif mengikuti kinerja tersebut. Untuk sisi evaluasi, dalam 10 tahun terakhir rata-rata PBV adalah 2,54 kali, dan saat video ini dibuat di angka 2,3 kali. Untuk aspek PBV memang BRI belum bisa kita katakan sangat murah, karena dengan angka PBV yang 2,36 kali, masih ada beberapa saham besar lainnya yang memiliki PBV jauh di bawah ini.
Tapi jika dibandingkan dengan data historikal 10 tahun terakhir, angka 2,36 kali ini bisa dikatakan sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata PBV 10 tahun terakhirnya. Dulunya sempat di angka PBV 3 kali, tapi sempat juga turun hingga angka PBV di bawah 1,5 kali saat tahun 2020. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan labanya. Jika kamu lihat di sini, laba BRI pada bulan Juli tahun 2024 sekitar 31,4 T dan di bulan Agustus sekitar 36,2 T. Itu artinya terdapat kenaikan sekitar 4,7 T dalam waktu 1 bulan, yaitu bulan Juli ke Agustus. Nah, jika kenaikan Agustus ke September mirip seperti kenaikan Juli ke Agustus, berarti mungkin saja laba BRI di Q3 tahun 2024 dengan data per September mungkin sekitar 41 T. Tapi ingat, ini masih proyeksi, bisa benar, bisa juga salah. Karena saya hanya menggunakan asumsi apabila kenaikan dari Agustus September ini mirip seperti kenaikan dari Juli ke Agustus. Nah, kita tunggu saja laporan Q3 agar tahu angka pastinya seperti apa. Apabila pada Q3 laba BRI sekitar 41 T, berarti laba BRI dan BCA bisa dikatakan sudah sama besar. Tapi sekali lagi, jika laba BRI hanya 41 T hingga Q3-nya. Padahal sebelumnya laba BRI lebih tinggi dibandingkan BCA. Tapi pada tahun 2024 ini sudah mulai terkejar. Nah, kalau kamu sering nonton video baca saham, kamu tentu sudah pernah lihat bahwa saya pernah bahas laba BCA sebenarnya pernah lebih tinggi dari BRI. Silahkan lihat gambar berikut ini pada data Q1 tahun 2021. Pendapatan BCA sekitar 20,5 T dan pendapatan BRI sekitar 36,3 T. Untuk total pendapatan memang BRI masih lebih tinggi. Bagaimana dengan laba usahanya? Laba usaha BCA 8,6 T di Q1 dan laba usaha BRI 10 T di tahun 2021. Sampai di sini masih BRI yang unggul. Nah, tapi untuk laba bersih yang dapat didistribusikan, ternyata BCA memiliki laba 7 T sedangkan BRI hanya 6,8 T, memiliki selisih yang tidak terlalu jauh. Tapi pada intinya BCA memiliki laba yang lebih besar dibandingkan BRI. Itu artinya memang dari sini kita bisa lihat bahwa dulunya laba BCA sempat lebih tinggi dibandingkan BRI meskipun hanya secara kuartalan saja dan itu tidak berlangsung lama. Tapi kita bisa lihat di sini di mana bahwa saham itu memiliki kinerja yang fluktuatif. Terkadang mungkin memang bisa mencetak laba yang sangat besar, tapi terkadang juga kompetitornya bisa mengungguli laba yang mereka hasilkan. Menurut saya pribadi, inti dari sentimen negatif di saham BRI ini hanya satu, yang paling utama, yaitu kredit bermasalah. Hal itu menyebabkan biaya kerugian penurunan nilai yang sangat besar, yaitu sekitar 25,5 triliun hingga 31 Agustus. Kalau kamu punya waktu, silahkan kamu bandingkan dengan biaya kerugian penurunan nilai untuk kompetitornya, seperti BCA, Mandiri, maupun BNI. Kamu akan bisa lihat di situ perbedaan nilai yang sangat signifikan. Saya juga sudah sempat bahas di beberapa video sebelumnya. Artinya jika kredit bermasalah BRI bisa diatasi, seharusnya nominal biaya penurunan nilai tidak sebesar itu. Nah, itu artinya juga seharusnya BRI masih mampu mencetak laba yang jauh lebih besar dari 36,2 T hingga Agustus 2024. Anggaplah BRI punya celengan pencadangan 10 T saja yang bisa direversal. Berarti setidaknya laba BRI hingga Agustus mungkin bisa mencapai 40-an triliun bahkan lebih. Intinya semua kembali lagi kepada bagaimana solusi perusahaan dalam menyelesaikan kredit bermasalahnya. Karena itulah salah satu faktor utama yang membuat laba BRI tidak bisa tumbuh signifikan seperti kompetitornya. Dengan kata lain, saya mau katakan bahwa jika kredit bermasalahnya bisa diatasi, laba BRI mungkin akan terbang. Tapi jika masalah ini sulit diatasi, laba BRI mungkin akan stagnan atau malah turun. Sampai di sini jelaskan, saya tidak hanya bicara sisi positif BRI terus, tapi juga ada sisi negatifnya. Pilihan juga di tangan kamu sendiri. Mau beli saham ini silahkan, tidak mau beli juga silahkan. Karena Mimin sendiri tidak dapat keuntungan Rp1 pun kalau kamu beli. Dan di sisi lain, Mimin juga tidak dapat kerugian Rp1 pun kalau kamu tidak beli. Jadi, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Berbicara tentang kredit, ada satu topik hangat yang sedang ramai diberitakan, yaitu Presiden Prabowo berniat menghapus hutang petani dan nelayan. Topik ini tentu akan memberikan sentimen kepada beberapa industri, dan salah satu yang berdampak adalah perbankan. Mari simak cuplikan informasinya. Ini merupakan artikel yang nanti kamu bisa pause apabila kamu tertarik untuk membaca lebih detail. Tapi inti dari artikelnya berada pada kotak berwarna merah di paling bawah.
Jadi hutang yang dimaksudkan di sini adalah hutang lama yang sebenarnya sudah mitigasi risikonya sudah ada di bank dengan cara melakukan pencadangan. Artinya risiko dari hutang tersebut sudah sejak lama diantisipasi dan dicatat. Tujuan dari dilakukannya penghapusan hutang ini lebih kepada agar petani dan nelayan dapat memiliki hubungan kredit yang lebih baik lagi dengan bank, karena akan berkaitan dengan hasil penerikan SLIK OJK. Jika masih memiliki hutang, seharusnya pada laporan SLIK OJK masih tercatat dan hal itu tentu menjadi tidak baik di mata perbankan. Kesimpulan, menurut saya pribadi hingga data Q2 2024, BRI masih mencatat kinerja yang memuaskan, meski harus diingat bahwa mereka punya tantangan yang berkaitan dengan kualitas kredit. Hal itu berdampak pada sulitnya laba BRI tumbuh. Karena sebenarnya jika melihat pendapatan bunga, laba BRI bisa naik lebih tinggi lagi dari sekarang. Tapi kita tetap harus realistis. Pada kenyataannya, laba BRI belum bisa tumbuh seperti kompetitornya. Hal itu membuat harga sahamnya masih turun di tahun 2024 ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, kalau kamu mau cari referensi, kira-kira bagaimana strategi menghadapi harga BRI yang fluktuatif dan cenderung turun, mungkin video berikut ini bisa membantu. Tonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Setelah melihat penjelasan tadi, sekarang kita kembali ke judul video. Jika sudah terlanjur beli BRI di harga 6.000, apa yang harus dilakukan? Karena saat ini sedang floating loss dengan persentase yang cukup besar. Saya akan coba menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan 4 kondisi. Tentu saja setiap orang punya kondisi yang berbeda, jadi kamu harus sesuaikan dengan kondisimu sendiri. Ini merupakan 4 kondisi. Yang pertama adalah masih punya sisa dana average down, tapi uang di saham BRI belum akan digunakan minimal 3 tahun ke depan. Kondisi 2, tidak punya sisa dana average down dan uang di saham BRI belum akan digunakan minimal 3 tahun. Kondisi ketiga, masih punya sisa dana average down, tapi uang di BRI akan digunakan minimal dalam waktu 3 tahun. Dan kondisi keempat, tidak punya sisa dana average down dan uang di BRI akan digunakan minimal 3 tahun. Kita bahas satu persatu. Kondisi pertama, uang di saham BRI belum akan digunakan dalam waktu 3 tahun ke depan dan masih punya sisa dana untuk average down. Mereka yang ada pada kondisi ini sebenarnya bisa dikatakan masih baik-baik saja. Meski beli BRI di harga 6.000, dana tersebut belum akan digunakan dalam waktu minimal 3 tahun. Artinya, kamu masih punya peluang yang sangat besar untuk menunggu harga BRI naik lagi, bahkan mencetak all-time high yang baru. Dengan kata lain, kamu belum berada pada opsi terburuk, yaitu cut loss. Malahan, kamu masih punya dana untuk average down. Artinya, masih ada kesempatan untuk membuat harga rata-rata menjadi lebih rendah. Meski awalnya kamu beli di harga 6.000, tapi apabila kamu average down pada harga yang lebih rendah, harga rata-rata kamu akan di bawah 6.000. Misal, jika awalnya kamu beli saham BRI di harga 6.000 sebanyak 100 lembar, berarti harga beli kamu adalah 6.000. Tapi jika kamu masih punya dana untuk average down dan beli lagi di harga 4.500 dengan jumlah lembar saham yang sama, harga rata-rata kamu bukan lagi 6.000 tapi menjadi 5.250. Artinya, untuk bisa balik modal, kamu tidak perlu menunggu harganya balik ke angka 6.000, tapi cukup dengan harga BRI naik ke angka 5.250, kamu sudah balik modal. Inilah tujuan sebenarnya dari average down, yaitu membuat harga rata-rata menjadi semakin optimal. Saya sudah bahas banyak video di channel Baca Saham yang membahas tentang average down. Kamu bisa nonton lengkapnya pada video-video itu. Solusi untuk orang yang berada pada kondisi pertama. 1. Tidak usah panik dengan harga BRI yang turun signifikan, karena uang yang ada di saham juga belum akan digunakan dalam waktu dekat. Kedua, secara teori, BRI memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk kembali ke harga tertingginya, meski kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Jadi, kamu hanya perlu sabar menunggu. Ketiga, kamu sebenarnya tidak ada beban apa-apa. Tidak usah terlalu banyak lihat pergerakan harga setiap hari, karena itu akan membuat psikologi menjadi kacau. Uang di BRI belum akan diperlukan dan masih punya dana untuk average down. Artinya, kamu fokus saja mencari harga terbaik untuk melakukan average down, agar harga rata-rata menjadi lebih rendah. Hal itu memberikan kesempatan kepada kamu jika nanti BRI balik ke angka 6.000, kamu tidak hanya sekedar balik modal tapi malah memperoleh profit. Kondisi kedua, uang di saham BRI belum akan digunakan dalam 3 tahun ke depan, tapi sudah tidak punya sisa dana untuk average down. Mereka yang ada pada kondisi ini sebenarnya masih cukup aman, meski tidak sebaik kondisi satu tadi. Poinnya, dana yang akan kamu tempatkan di BRI belum akan digunakan minimal 3 tahun ke depan.
Dengan kata lain, sekalipun hingga tahun 2026 harga BRI belum balik ke angka 6.000, tidak ada masalahnya bagi kamu. Cut loss di saham blue chip yang kinerjanya terus tumbuh dengan harga beli yang masuk akal merupakan salah satu hal yang sebaiknya kamu hindari. Kenapa? Karena sebenarnya langkah yang kamu lakukan sudah tepat dan hanya perlu menunggu hingga harganya kembali naik. Masalahnya hanya tergantung dari tujuan dana pembelian saham itu. Apakah akan digunakan dalam waktu dekat atau tidak? Karena ingat, kebutuhan yang mendesak akan sangat mempengaruhi keputusan dalam melakukan jual beli saham. Itulah alasan kenapa sebaiknya dana yang ditempatkan di saham adalah dana yang belum akan digunakan dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Sekarang yang jadi pertanyaan, dengan kondisi 2 ini, hal apa yang harus dilakukan? Jawaban saya sederhana, yaitu menunggu dan fokus pada dividen. Mereka yang berada pada kondisi ini sudah tidak punya dana cadangan untuk average down. Artinya, mau harga turun sejauh apa, tidak ada kesempatan lain yang bisa dimanfaatkan. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah menunggu. Menunggu merupakan satu kata yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Butuh kesabaran ekstra untuk tidak melakukan apapun saat kamu melihat harga saham yang naik turun setiap hari. Jadi saran saya adalah, orang-orang yang ada pada kondisi 2 ini sebaiknya jangan terlalu sering lihat harga saham. Karena hal itu hanya akan membuat psikologi dan logika berpikirmu terpengaruh dengan berbagai skenario yang mungkin kurang tepat. Pada kenyataannya, kamu tidak punya lagi dana untuk average down. Jadi, kenapa harus lihat naik turun harga saham setiap hari? Hal yang mungkin bisa kamu amati adalah potensi dividen ke depan. Apabila kinerja perusahaan tumbuh, seharusnya dividen yang dibagi menjadi lebih besar. Apalagi BRI merupakan salah satu saham yang sudah terbukti konsisten bagi dividen 1-2 kali setiap tahun. Payout rasionya juga beberapa tahun terakhir cukup besar, bahkan di atas 60%. Angka dividen payout rasio ini jauh lebih tinggi dibandingkan saham BUMN lainnya. Nah, apabila nantinya kamu sudah terima dividen, saat itulah kamu mempunyai cash tambahan yang bisa digunakan untuk average down. Dengan kata lain, saat membeli saham BRI, setidaknya kamu bisa memperoleh dana ekstra 1-2 kali setahun, tergantung dari dividen yang dibagi. Saat dividen itu sudah masuk ke rekening, barulah kamu bisa fokus melihat harga saham yang naik turun untuk mencari titik average down berikutnya. Langkah ini sederhana, tapi tidak mudah, karena yang harus dilakukan adalah menunggu. Solusi orang yang berada pada kondisi 2. Jangan terlalu sering melihat harga saham yang naik turun, karena tidak ada gunanya. Kamu sudah tidak punya dana untuk average down, jadi kenapa harus pantau harga setiap hari? Toh dana yang ada di saham BRI belum akan digunakan dalam waktu 3 tahun. Kamu baru bisa fokus lihat harga saham ketika sudah terima dividen 1-2 kali setahun. Saat dividen sudah ada di rekening, berarti kamu sudah ada dana ekstra. Saat itulah, kamu bisa amati harga saham untuk melakukan average down. Kondisi 3. Uang di saham BRI akan digunakan dalam waktu 3 tahun dan masih punya sisa dana untuk average down. Jika kamu berada pada kondisi ini, berarti dana yang kamu gunakan untuk beli saham BRI masih dikategorikan sebagai uang panas. Artinya dana itu masih akan digunakan paling tidak 3 tahun ke depan. Meski sudah nyangkut di harga 6.000, tapi beruntungnya kamu masih punya sisa dana untuk average down. Artinya kamu masih punya kesempatan untuk menurunkan harga rata-rata seperti kondisi 1 yang tadi sudah dibahas. Sekarang pertanyaannya, apakah harus melakukan average down padahal dana yang nyangkut itu akan digunakan dalam waktu 3 tahun? Apakah tepat jika harus tambah beli saham? Jawaban saya tergantung. Seberapa yakin kamu harga saham BRI akan naik dalam waktu 3 tahun ini? Dan yang lebih penting, apakah kamu siap menghadapi risiko terburuk jika ternyata harga BRI belum naik hingga 3 tahun ke depan? Apa tindakan yang akan kamu lakukan jika ternyata harga BRI belum naik saat dana tersebut dibutuhkan? Kamu harus jawab 3 pertanyaan itu dulu sebelum ambil keputusan apakah akan average down atau tidak. Setiap orang punya kondisi dan risk profile masing-masing. Jika kamu siap menghadapi risiko terburuk, silahkan maju. Tapi jika tidak atau kamu ragu-ragu, sebaiknya jangan lakukan average down, karena hanya akan membuat portofolio dan psikologi semakin parah saja. Jika kamu takut atau ragu-ragu untuk average down, berarti sebenarnya kamu masuk pada kondisi keempat, meski masih punya sisa dana. Kita akan bahas kondisi ini selanjutnya. Tapi jika kamu berani untuk maju dan siap menerima kemungkinan risiko terburuknya, langkah berikutnya adalah mencari tahu average down seperti apa yang harus dilakukan. Saran yang bisa saya sampaikan jika kamu ingin average down adalah sebagai berikut.
Saat video ini dibuat, harga terendah yang pernah dicapai BRI di tahun 2024 adalah 4.090. Dengan kata lain, untuk sementara waktu, harga 4.090 merupakan harga paling aman untuk beli saham ini. Kenapa? Selain karena itu merupakan harga terendah tahun 2024, angka 4.090 mirip seperti harga saham BRI di tahun 2019. Apabila turun ke angka tersebut, berarti secara valuasi PBV, BRI sudah turun di bawah 2,4 kali. Dengan kinerja yang terus tumbuh, tentu laba BRI di tahun 2024 jauh lebih besar dibandingkan 2019. Artinya, apabila harga sahamnya sama, kemungkinan besar kamu akan terima dividen yang jauh lebih besar. Hal itu bisa memberikan keuntungan kepada kamu, di mana beli saham bagus dan terima dividen dengan yield yang lebih tinggi. Jadi, titik average down pertama yang bisa saya sarankan kepada kamu adalah 4.090. Entah harga tersebut akan kembali lagi dicapai atau tidak, yang jelas kamu bisa lakukan average down pada harga tersebut. Hal itu akan membuat harga rata-rata kamu turun dari 6.000 menjadi 5.045. Sekarang jadi lebih mudah kan? Artinya sekalipun BRI belum naik ke angka 6.000 dalam 3 tahun, apabila dia naik ke angka 5.000 saja, kamu sudah ada di titik aman. Belum lagi ditambah dividen yang dibagikan setiap tahun. Tapi ingat satu hal, kamu jangan langsung belikan semua sisa dana di harga 4.090. Melainkan sisakan dana ekstra untuk membeli saham ini apabila harganya turun ke angka 3.000-an dan 2.000-an. Dua harga tersebut terkesan tidak masuk akal, tapi itulah yang harus kamu lakukan, agar money managementmu lebih aman dan harga rata-rata bisa disesuaikan lebih rendah lagi. Ingat, pada kondisi 3 ini dana kamu akan dibutuhkan dalam waktu 3 tahun, sehingga yang harus dilakukan bukan mencari profit sebesar-besarnya, tapi bagaimana memaksimalkan potensi balik modal dengan cara yang aman. Kondisi keempat, uang di saham BRI akan digunakan dalam 3 tahun dan sudah tidak ada sisa dana untuk average down. Mereka yang berada pada kondisi 4 ini merupakan orang-orang yang harus punya psikologi dan mental yang lebih kuat. Di satu sisi mereka butuh dana tersebut dalam waktu 3 tahun, tapi di sisi lain mereka tidak punya kekuatan untuk menurunkan harga rata-rata dengan average down. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah menunggu atau cut loss. Apabila berada pada kondisi ini, saya tidak mau memberikan angin yang segar di telinga dengan berkata bahwa harga BRI pasti naik di masa depan. Atau, kamu tenang saja karena BRI itu merupakan perusahaan bagus, harganya pasti naik dan lain sebagainya. Saya tidak akan mengatakan hal itu, melainkan harus lebih realistis dengan keadaan. Alasannya sederhana. Karena kamu punya time limit yang harus dikejar, yaitu 3 tahun ke depan dananya akan digunakan. Jadi pilihannya hanya 2, yaitu menunggu atau cut loss. Tidak ada yang tahu tentang masa depan. Harga BRI bisa saja tiba-tiba naik signifikan ke angka 6.000, tapi tidak menutup kemungkinan juga turun lebih dalam hingga menyentuh angka di bawah 4.000. Yang jadi pertanyaan, seberapa yakinkah kamu dengan BRI? Dan seberapa yakinkah kamu bahwa harga sahamnya bisa naik dalam waktu 3 tahun ini? Memang sih, jika melihat histori, BRI akan kembali lagi ke angka tertingginya dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama. Tapi apakah hal itu akan terjadi lagi? Tidak ada yang tahu. Artinya kamu diberikan pilihan apakah bersedia menunggu dalam waktu 3 tahun, ataukah memutuskan untuk cut loss saja dan langsung mendapatkan dana segar dari penjualan saham. Jika saya menjadi Anda, hal inilah yang akan saya lakukan. Selama kinerja BRI terus tumbuh dan tidak ada force major, saya akan tetap hold minimal 2 tahun. Tujuannya ada 2. Pertama, berharap harga sahamnya bisa berbalik naik. Dan tujuan kedua adalah memperoleh dividen rutin dalam waktu 2 tahun. Dengan begitu, diharapkan dividen yang diterima bisa mengurangi sedikit floating loss yang ada di portofolio. Misal, kamu saat ini sedang floating loss 100 juta dan menerima dividen 30 juta per tahun. Berarti dalam waktu 2 tahun kamu akan dapat dividen 60 juta. Dengan begitu, apabila harga sahamnya tidak bergerak kemana-mana, floating loss kamu jadi semakin kecil dan hanya menjadi 40 juta saja. Nantinya, kita lihat lagi di akhir tahun kedua. Apabila harga saham tidak bergerak signifikan dan sudah butuh dananya, barulah di cut loss. Tapi, apabila harga saham bisa naik lagi, kamu bisa jual di harga modal dan menerima keuntungan dari dividen selama 2 tahun. Yang jelas, tahun ketiga nanti akan jadi penentuannya. Di sini kamu juga harus mempertimbangkan risiko. Bisa saja di tahun depan harga bukan naik tapi malah lebih turun. Artinya, meski ada potensi terima dividen setiap tahun, kamu juga punya potensi mengalami floating loss yang lebih besar apabila harga tambah turun. Jadi hal itulah yang harus kamu pertimbangkan. Pilihannya 2. Apakah cut loss di harga sekarang dan memperoleh uang dengan nominal yang pasti? Ataukah
menunggu 2-3 tahun ke depan dengan adanya potensi harga saham yang naik atau turun. Apapun pilihannya, tentu saja ada risiko. Tapi sebelum kamu mengambil keputusan, saya mau memperlihatkan satu informasi yang menarik. Ini merupakan rekapan kinerja pendapatan dan laba BRI sejak tahun 2008 hingga 2023. Dalam belasan tahun ini, laba BRI sudah tumbuh dari 5,9 triliun di tahun 2008 menjadi 60 triliun di tahun 2023. Pendapatannya juga naik dari 28 triliun menjadi 188 triliun. Apakah artinya? Tentu saja hal ini berarti BRI masih bisa menghasilkan kinerja yang cemerlang dalam jangka panjang. Menariknya lagi, sejak tahun 2008 hingga 2023, laba BRI hanya pernah turun satu kali saja, yaitu tahun 2020. Bukankah hal ini menjadi sangat luar biasa? Coba kamu sebutkan, ada berapa perusahaan yang labanya bisa konsisten tumbuh selama belasan tahun? Bahkan, penurunan laba BRI di tahun 2020 lebih disebabkan karena adanya krisis yang tentunya mempengaruhi hampir seluruh sektor. Artinya, apabila tidak terjadi krisis, seharusnya di tahun itu laba BRI bisa tumbuh lagi. Laba yang besar tentu akan berdampak pada dividen yang semakin tinggi, apalagi BRI sangat royal membagi dividen. Dengan kata lain, dividen tahun 2023 tentu sudah naik berkali lipat dibandingkan tahun 2008. Hal ini bisa kita jadikan dasar untuk berharap agar di masa depan kinerja BRI masih bisa tumbuh secantik ini, sehingga bisa berdampak positif terhadap harga saham dan dividennya. Dari 4 kondisi yang tadi kamu lihat, saya mau ingatkan satu hal yang sangat penting, yaitu terus ikuti perkembangan kinerja BRI setiap bulan. Lihat apakah kondisinya baik-baik saja, terus tumbuh, ataukah ada force major yang menyebabkan kamu harus menghindari saham ini. Selama kondisi BRI masih baik dan kinerjanya terus tumbuh, kamu bisa tenang untuk hold saham ini. Tapi jika terjadi hal yang sebaliknya, saat itulah kamu harus mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang, apakah hold atau cut loss. Beruntungnya BRI merupakan salah satu saham yang konsisten menerbitkan laporan keuangan bulanan. Informasi ini bisa kamu peroleh dari website resmi BRI. Artinya, kamu tidak perlu menunggu laporan triwulan yang biasanya terbit, tapi bisa lebih cepat up to date dengan memperoleh informasi dari laporan bulanan. Hal ini menjadi salah satu privilege bagi mereka yang tertarik dengan saham ini, karena bisa rutin update kinerja. Pertanyaannya, pada tahun berapa kamu diberikan peluang untuk membeli BBRI dengan harga 35% lebih rendah dari harga tertingginya? Kondisi ini memang pernah terjadi, tapi tidak sering. Mungkin kesempatan ini hanya akan kamu temukan saat terjadi krisis besar atau krisis minor pada saham-saham perbankan. Meski begitu, tentu ada satu pertanyaan lagi yang mengganjal. Kita berbicara bahwa ada potensi kenaikan 35% jika harga saham BRI ke angka 6.450 dengan harga saat video ini dibuat yaitu 4.750. Pertanyaannya, apakah kamu yakin harga BRI bisa kembali ke angka itu? Jawabannya adalah tidak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu masa depan dan kita tidak tahu apakah harga BRI akan kembali naik atau malah turun lebih dalam lagi dari harga saat video ini dibuat. Yang jelas apabila melihat data secara historikal dalam 5, 10 bahkan 20 tahun terakhir, BRI selalu mencetak harga tertinggi terbaru. Mari simak beberapa fakta berikut ini. Pertama, harga tertinggi di tahun 2015 kembali dicapai lagi di tahun 2017. Kamu bisa lihat berdasarkan tampilan grafik yang ada. Kedua, harga tertinggi di tahun 2018 kembali dicapai lagi di tahun 2019. Ketiga, harga tertinggi di tahun 2020 kembali dicapai lagi di tahun 2021. Keempat, harga tertinggi di tahun 2021 kembali dicapai lagi di tahun 2022. Kelima, harga tertinggi di tahun 2022 kembali lagi dicapai di tahun 2023. Dan yang keenam, harga tertinggi di tahun 2023 kembali dicapai lagi di tahun 2024. Dari 6 contoh ini saja, sejak tahun 2015 hingga tahun 2024 kamu bisa lihat. Faktanya, harga saham BRI kembali ke harga tertinggi, bahkan mencetak harga tertinggi terbaru. Tapi tentu saja, ini tidak bisa berlangsung hanya dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 3 bulan saja. Kamu harus memiliki periode waktu yang lebih panjang, misalnya 1 hingga 2 tahun, agar harga saham bisa kembali ke harga tertingginya. Tapi ingat, ini hanya historical data. Kita tidak tahu di masa depan seperti apa. Bisa saja mencapai harga tertinggi terbaru, tapi ada kemungkinan juga harganya malah turun lebih dalam.
Pertanyaannya, bagaimana dengan harga tertinggi di tahun 2024 sebesar 6.450? Apakah akan kembali dicapai di tahun 2024, 2025, atau tidak akan pernah dicapai lagi? Mari kita lihat dan tunggu saja perkembangan harga saham BBRI secara real. Yang jelas, kalau ditanyakan kepada saya pribadi masih cukup optimis nantinya BRI akan kembali ke harga tertinggi, yaitu 6.450. Tapi kita tidak tahu kapan hal itu bisa terjadi. Dengan catatan, kinerja BRI harus tetap bisa bertumbuh. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa potensi balik modal dari dividen selama 5 tahun mungkin sekitar 21%. Jika dijumlahkan dengan potensi kenaikan saham ke harga tertinggi sekitar 35%, artinya saham BRI ini sebenarnya masih menawarkan peluang keuntungan hingga 56% dalam jangka panjang. Tentu saja hal ini bersifat proyeksi, jadi bisa benar, tapi bisa juga salah. Namun, apabila melihat histori saham BRI selama 20 tahun terakhir, rasanya hal ini masih masuk akal untuk dicapai. Kesimpulan, penurunan harga saham BRI di tahun 2024 sebenarnya menawarkan banyak peluang, khususnya bagi mereka yang tertarik dengan saham ini sejak dulu. Jika dulu harganya terus naik dan kamu harus beli di harga yang tinggi, di tahun 2024 ini BRI menawarkan saham dengan harga yang lebih murah. Masalahnya, apakah kamu berani beli atau tidak? Jika hanya melihat jangka pendek, memang penurunan harga BBRI terkesan menakutkan. Tapi di balik penurunan harga yang signifikan ini, sebenarnya BRI menawarkan potensi dividen dan capital gain yang sangat menarik. Bukan hanya 10%, bukan hanya 20%, tapi ternyata jauh di atas itu. Jadi, jika kamu sudah punya saham BRI dan sedang floating loss, tidak perlu panik dan kamu bisa cicil beli apabila masih punya dana. Average down yang dilakukan tentu akan membuat harga saham rata-rata menjadi lebih rendah. Apalagi jika lembar saham di harga bawah lebih banyak dibanding lembar saham di harga atas. Meski begitu, kamu tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan average down dan harus punya money management yang baik. Kamu bisa nonton banyak video baca saham yang membahas tentang money management, yang semoga bisa jadi referensi bagi kamu untuk melakukan average down. Sedangkan bagi kamu yang belum punya saham BRI dan tertarik membelinya, menurut saya pribadi harga saat ini sudah bisa dipertimbangkan. Jangan beli dengan keseluruhan dana, tapi sudah bisa mulai cicil beli. Apabila harga turun lebih dalam, berarti kesempatan yang ditawarkan menjadi semakin besar. Intinya selalu pikirkan kemungkinan terburuk. Kita tidak tahu BRI akan turun sejauh apa. Kita juga tidak bisa proyeksi apakah nanti harga BRI akan langsung terbang tinggi menyentuh harga tertingginya. Yang jelas, satu hal yang bisa dilihat di sini adalah peluang dari penurunan harga saham. Pertanyaannya, apakah kamu mau memanfaatkan peluang yang jarang terjadi ini, ataukah terlalu takut dan lebih mempertimbangkan saham lain yang membuatmu lebih nyaman? Apapun jawabannya, tidak ada yang salah. Semua terserah kamu sendiri. Karena kamu yang pencet tombol buy, kamu juga yang pencet tombol sell. Profit nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Untuk itu, selalu pertimbangkan potensi profit dan risiko sebelum mengambil keputusan. Semoga video ini bermanfaat ya. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar mendalami teknik metode nabung saham, di mana melakukan cicil beli saham yang punya fundamental baik, bagaimana memanfaatkan dividen di masa depan, money management untuk mengurangi nyangkut, dan berbagai pembahasan lainnya, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Info pembelian silahkan chat di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.